99% pria tidak pernah melakukan hal ini. Justru karena itulah, secara diam-diam, banyak wanita menjadi terobsesi pada pria yang melakukannya. Perhatikan dengan saksama, kebiasaan inilah yang membedakan pria biasa dari pria yang terus hadir dalam pikiran seorang wanita. Ini tidak membutuhkan uang, tidak bergantung pada otot, status, atau gaya hidup mewah. Namun ketika Anda memahaminya, kehadiran Anda saja sudah mulai membangkitkan ketertarikan. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya bagikan adalah sesuatu yang sepenuhnya diabaikan oleh kebanyakan pria dan, tanpa mereka sadari, justru merusak kehidupan cinta mereka sendiri. Mari kita luruskan sejak awal. Ini bukan tentang membeli hadiah mahal, bukan pula tentang berpura-pura percaya diri, ketika di dalam diri Anda sebenarnya merasa bingung. Ini jauh lebih dalam dari itu. Dan inilah bagian yang paling menarik. Ini gratis. Ini sederhana. Dan ketika Anda menguasainya, Anda mencapai tingkat rasa hormat dan ketertarikan yang tidak pernah dialami sebagian besar pria. Apakah Anda siap? Karena inilah perubahan yang perlu Anda lakukan. Rahasianya adalah stoicisme. Ya, stoicisme. Mungkin Anda mengira ini hanya filosofi kuno untuk para pemikir masa lalu dan buku-buku berdebu. Namun kenyataannya, stoicisme sangat praktis dan luar biasa efektif. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan cara Anda merespons kehidupan. Ketika Anda mengembangkan kemampuan ini, Anda langsung memiliki keunggulan yang tidak dimiliki 99% pria. Kebanyakan pria hidup dikuasai oleh emosi. Mereka bereaksi alih-alih merespons. Mereka mudah marah, frustrasi, dan membiarkan keadaan emosional menentukan perilaku mereka. Dan wanita melihat hal ini dengan sangat jelas. Mereka secara alami tertarik pada pria yang tetap tenang, di bawah tekanan. Pria yang tidak kehilangan kendali. Pria yang mampu menghadapi kekacauan tanpa runtuh. Bayangkan situasi berikut. Anda berada di sebuah acara sosial, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Suasana menjadi tegang dan canggung. Kebanyakan pria panik, gugup, mencoba memaksa situasi agar kembali nyaman. Namun Anda tetap tenang, tegas, dan tidak tergoyahkan. Wanita itu mengamati sikap tersebut, merasakan energinya, dan menyadari bahwa Anda berbeda. Itulah stoicisme dalam praktik nyata. 99% pria tidak pernah mengembangkan kualitas ini. Padahal wanita secara alami tertarik pada pria yang stabil secara emosional. Ketika Anda berhenti bereaksi terhadap setiap masalah kecil, Anda menjadi kuat dan dapat diandalkan, seseorang yang bisa dipercaya. Dan inilah kebenaran yang sering tidak dipahami banyak pria. Wanita tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, mereka mengamati bagaimana Anda menghadapi tekanan. Dengan tetap tenang, Anda mengirimkan pesan yang kuat. Saya tidak kehilangan kendali. Saya tidak bertindak karena putus asa. Saya tahu cara menghadapi kehidupan. Saya adalah seseorang yang bisa Anda percaya. Energi seperti ini bersifat magnetis. Sekarang saya ingin bertanya, pernahkah Anda kehilangan kendali atas emosi Anda dan melihat sebuah situasi memburuk karenanya? Jika jawabannya ya, tetaplah bersama saya. Kita akan naik ke tingkat berikutnya. Dan sebelum melanjutkan, berlanggananlah sekarang agar Anda tidak melewatkan bagian berikutnya dari transformasi ini. Percayalah, langkah selanjutnya bisa mengubah segalanya. Bagian 2. Bagaimana menerapkan stoicisme dalam praktik? Setelah Anda memahami apa itu stoicisme, mari kita bahas cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aturan pertamanya sederhana. Fokuslah hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Hidup akan selalu menghadirkan tantangan. Orang lain mungkin mengecewakan Anda, rencana bisa gagal, tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Anda tidak memiliki kendali atas semua itu. Namun ada satu hal yang selalu berada dalam kendali Anda, respons Anda. Itulah inti stoicisme. Ketika sesuatu yang negatif terjadi, kebanyakan orang bereaksi secara emosional. Mereka meledak, mengeluh, dan justru memperburuk keadaan. Sebab, pria yang stoik berhenti sejenak, menarik napas, merenung, lalu merespons dengan logika dan ketenangan. Dan ketika Anda bertindak seperti itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda langsung menonjol. Wanita menganggap ini sangat menarik. Mereka menghargai pria yang tidak bereaksi berlebihan. Pria yang stabil dan tidak membiarkan masalah kecil merusak suasana hati. Itulah sebabnya kekuatan emosional menempatkan Anda di antara 1% teratas. Renungkan sejenak. Pernahkah Anda mengenal seseorang yang tetap tenang di tengah kekacauan?
Itu memancarkan rasa percaya diri, bukankah itu membuat Anda merasa aman berada di dekatnya? Itulah yang dirasakan seorang wanita ketika berada di sekitar pria yang tenang. Anda menjadi jangkar emosional. Jadi inilah tindakan praktis Anda. Lain kali, ketika sesuatu yang menegangkan terjadi di tempat kerja, saat kencan, atau dalam rutinitas harian, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri Anda, apa respons terbaik yang bisa saya berikan saat ini? Jika Anda mempraktikkan ini secara konsisten, Anda akan mulai merasakan perubahan batin yang kuat. Seiring waktu, menjaga ketenangan tidak lagi terasa sebagai usaha, tetapi menjadi bagian dari identitas Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Sikap Anda akan berbicara dengan sendirinya. Energi Anda akan memancarkan rasa aman, dan wanita akan merasakannya tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ingat, stoicisme bukan berarti menekan emosi atau menjadi dingin. Ini berarti memiliki kendali atas diri sendiri. Ini berarti memilih respons, bukan dikendalikan oleh impuls. Inilah perbedaan antara pria biasa dan pria yang benar-benar dikagumi. Ketika Anda menguasai emosi, Anda menguasai kehadiran. Dan ketika Anda menguasai kehadiran, Anda secara alami menjadi lebih menarik. Bukan karena Anda berusaha mengesankan, tetapi karena Anda memancarkan stabilitas. Dan stabilitas adalah sesuatu yang langka. Kebanyakan orang akan terus hidup dengan pilot otomatis emosional. Tetapi Anda tidak. Anda memilih untuk berkembang. Anda memilih untuk berbeda. Anda memilih menjadi bagian dari 1% yang memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang bereaksi, melainkan tentang merespons dengan kesadaran, dan keputusan itu mengubah segalanya.